episode kali ini itu kita bakalan bahas tentang dua sekolah kedinasan yang banyak jadi impian mahasiswa nih ya kan ya. Bener banget. Nah, yaitu PKN STAN dan STTD. Bener nggak? Iya, bener banget. Nah, di sini aku mau tanya nih, banyak yang bilang sekolah kedinasan itu gratis, lulus langsung dapat kerja dan hidupnya terjamin. Aduh. Tapi apa benar kenyataannya semulus itu? 50-50 ya kalau dari aku ya. Oke. Nah, bentar. Sebelum kita mulai ke pembahasannya nih, kita boleh kenal dulu nggak sih biar kita tahu? Boleh dong, boleh banget. Jadi mulai dari aku, perkenalkan nama aku Alicia Nirana Indah. Aku biasanya dipanggil Indah. Perkenalkan, nama aku Boleh Fadli Sadaka, dari kita guys. Oke. Jadi ini kalian dari lulusan SMA mana nih kok bisa masuk kedinasan favorit negara gitu ya? Boleh di-spill nggak sih? Kalau aku sendiri, aku dari SMA Negeri 2 Pare, sekolah favorit di Kabupaten itu ya, oh Iya. iya. Sempet masuk berita itu kan? Iya, bener banget, Yang saking kalau banyaknya sekolah prestasi. UTBK-nya bagus Iya, banget itu kan, prestasinya keren banyak. banget. Ayo tenang dulu dong. Nah, oke. Kenapa nih nyari saya dulu kalian nih? Kalau aku guys. Oh iya. Kalau aku dari SMA Negeri 2 Paris sama juga. Oh ini kalian seangkatan atau? Iya. Oh seangkatan. Iya. Tapi dulu kalian pernah kenal atau saling Kayaknya tahu? nggak pernah ya. Nggak pernah. Nggak pernah. Nggak pernah. Ya, pernah ketemu cuma lu Cuma nggak tahu namanya mungkin ya, soalnya SMA 2 itu pasti yang Tapi aku kenal banget sih, soalnya dulu dia ketua asisnya dia. Aduh, sangat keren sekali ya berarti dari sekolahannya bagus. Waduh jangan sampai ya kalau besar Oke. kepala. Nah, bentar. Kenapa nih akhirnya kalian milih masuk ke sekolah kedinasan itu tuh? Emang dari awal tuh jadi pilihan kalian atau itu runtutan orang tua atau kalian emang buat FOMO aja? Kan sekarang banyak sih yang FOMO Ya ya. apalagi itu teman-teman kan ya. FOMO abis kan Gen Z. Oke, aku bagas dulu deh. apa itu? Oh iya. Waduh, semakin dia tuh udah cocok di kedinasan gitu ya kan. Menunjukkan anak kedinasan banget nih. Bisa lucu. Saya masuk ke kedinasan karena lihat kakak saya juga masuk ke kedinasan juga. Akhirnya saya gimana ya? Kepo juga ingin masuk ke sana. Karena saya cari-cari di internet gitu, lulusannya itu mendapatkan prospek yang jelas juga pekerjaan. Kalau untuk ini? Kalau aku sendiri sih dulunya emang ada dorongan dari orang tua buat masuk ke kedinasan gitu ya. Apalagi STAN itu kan dari keluarga aku juga beberapa itu ada yang masuk STAN. Nah terus aku lihat prospek kerja kedepannya itu juga sangat terjamin kan, habis dari STAN kedinasan negara itu kan langsung PNS gitu ya. Nah makanya kenapa aku juga hanya mikir-mikir lagi kalau mau PTN itu kan bagus juga bagus banget. Tapi kalau kedinasan itu kan insya Allah udah ya ada pandangan lah ya kedepannya mau gimana. Berarti kalian ini ada dua sama ya, kesamaan ya berarti dari keluarga, bener ya? Dari keluarga, Kak, ya. Berarti emang Oke. super keluarga penting banget ya? Misalnya ya kalau waktu itu kalian nggak lolos tuh, cadangan kalian itu apa? Misal nggak lolos kedinasan, Kalau nggak lolos kedinasan, Iya. oke. Kalau apakah masuk PTN atau PTLN? Kalau aku sendiri sih dulu mikirnya kalau misalkan nggak lolos kedinasan, aku antara mau masuk ke swasta atau nggak mau gap year aja. Soalnya sebenarnya tujuanku itu di PTN atau nggak kedinasan itu. Oh, berarti udah mantep ya di sana ya? Ya, Kalau Mas Bagas gimana? Kalau aku dulu ya mungkin rezeki SNBP ya jauh nggak bisa tertolong dan juga SNBP-nya ya gitu belum persiapan lebih matang juga. Terus saya coba kedinasan. Alhamdulillah lolos ya, alhamdulillah banget. Apalagi tuh kalau SNBP itu kan pasti kayak hoki-hokian ya, atau banyak orang sebutnya itu jalur langit. Nah, bener Nah, banget banget sama ini. Iya. Doa aku belum masuk ke sana. oh ya, semoga doanya segera tercapai ya. Ya, maksudnya tapi itu udah lulus kedinasan nih, udah nggak bisa tercapai lagi. sebenarnya nurun ke anaknya aja. Ya, Ya, amin. udah minum sana kan? Hah? Apa ini kayak Oke, lanjut. Oke, nah jadi kan kalian ini ambilnya kan terima ya. Iya. Jadi pertama tuh kalian tuh pas keterima tuh kayak gimana? Kenapa sih? lanjut. Oh iya lanjut. Oke, pas momen kalian diterima tuh kayak kalian reaksinya tuh apa gitu, dan orang pertama yang kalian percayain buat kayak aku terima nih gitu. Oh, Siapa sih iya. kira-kira kalau aku tahu kita ya? Aduh, aku ingat banget sih, itu benar-benar core memories aku banget beberapa tahun yang lalu. Soalnya itu aku benar-benar gak expect ya. Dari berapa orang? Sepertinya DM-nya itu kan berapa ya? Kalau sekarang itu 1.000 seingatku ya dulu itu. Nah, itu benar-benar oh my god, aku serius nih lulus masuk ke kedinasan STAN dari ribuan orang, puluhan ribu bahkan. Yang daftar STAN dulu itu 50 ribuan lah ya. Iya. Yang keterima itu dikit banget. Terus orang pertama yang pas tahu ya jelas lah ibu aku, terus ayah aku, keluarga aku itu semua pada oh my god selamat, congratulations, ini perjalanan baru buat kamu. Dan disitu aku tuh bener-bener nangis banget ya kak, otomatis nangis banget, oh my god.
kalau untuk kamu sendiri gimana Mas? Ada apa kenangan itu? Kenangan yang teringat. Iya. Yang pastinya sangat mengenal di saya. Beruntung bisa membantu orang tua, bisa masuk ke sekolah yang mana tidak membutuhkan biaya pribadi. Dan juga menjadi kebanggaan yang pasti, yang diincar banyak orang. Iya. Iya benar lagi, aduh terharu sekali nih ya kan kita. Oke, pas pertama kali masuk nih ya, apa hal yang bikin kamu kaget, yang bikin mikir, wah ternyata nggak kayak yang aku bayangin tuh. Ya, bayangin. Emang bocor ya guys? Emang bocor ya guys, sorry. Kalau dari Kak Bagas, ya nggak banyak sih Kak, sebenarnya banyak banget sih yang nggak sesuai bayangan gitu ya. Kalau dari Nggak sisi sesuai ekspektasi gitu. Iya nggak sesuai. Kalau dari sisi positifnya sih, aku dulu mikirnya kayak ya bisalah survive beberapa tahun di situ. Ternyata bener-bener dar banget deh. Waduh, apa Ya nggak tuh? masuk. Akademinya tuh bener-bener ya Allah nggak bisa dibuat santai-santai. Oke, Bener-bener, paham. iya dari dosennya, tuntutan nilai itu kan kalau IPK-nya rendah itu bisa di DO bisa. Ya, ngeri ya. Ngeri juga ya, Iya, saya itu. benar-benar ketat kan kak ya. Iya tapi ya sebenarnya sih soalnya kan pendidikan di sana gratis Kak. Iya sih. Kayak ada imbal baliknya gitu ya. Bener. Kalau dari Mas Bagas sendiri gimana? Tambahan juga nih, Oke. bagi siapa saja yang masuk ke kedinasan cuma ragu dengan mungkin postur tubuhnya di badannya, gak usah takut, tenang aja. Aman, Aku guys. persiapan dulu itu mungkin 1 tahun, Satu tahun. ya bahkan fisik terus. Tapi kan ada aturan Oh iya ada aturannya, nah makanya itu kan kayak ketat banget ya aturan-aturan fisik di sana ya. Terus kalian tuh pas awal masuk tuh ada tantangan-tantangan yang berat banget gak sih buat kalian gitu, kayak tentang pertemanan kah atau tentang tugasnya mungkin gitu? Kalau personally dari aku ya Kak, aku kan orangnya tuh kayak kurang agak kurang. Ya, santai aja sih. Kita di sini ada podcast yang santai ya kan kak? Iya. Ya. Maaf ya, bocor. Iya kan bocor. Oh gini. Iya. Bocor. Oke, jadi dari aku sendiri tantangan terbesarku itu belajar beradaptasi hidup sendirian jauh dari orang tua. Karena di situ kan awal-awalnya itu kan masuk ke asramanya Stan di sana itu kan lumayan ketat sih Kak menurutku, soalnya ya jam belajarnya itu lumayan di drill, benar-benar ditekan, di grade semuanya. Terus buat makannya itu juga aku udah dulu pas awal masuk itu minggu kedua atau ketiga itu jarang banget makan, bisa sehari itu makan 1 kali sih Kak. Iya benar. Tekan banget gitu. Ya, tapi untungnya kalau dari segi pertemanan itu mereka benar-benar suportif banget. Soalnya ngerasa ya seperjuangan, Iya. rasa kalah, solidaritasnya juga kuat gitu sih Kak. Oke. Oke. Kalau dari aku pertama masuk ke sana, kaget. Hostnya sampai kaget, aduh. Hostnya sampai kaget loh ini. Lah gimana enggak? Kita harus patuh terhadap waktu, terhadap apapun itu aturan kita harus patuh. Iya. Disiplin banget gak sih? Disiplin banget. Ya itu sih emang penerus bangsa namanya ya. Iya sih benar-benar. Kalian dulu pernah sempat nyerah atau pengen keluar nggak sih dari kedinasan itu? Oh, kayak pengen pernah. Oke, bisa Mas Bagas dulu. Pertama, ya saya juga pengen keluar karena terikat dengan apa namanya peraturan yang sangat ketat itu. Cuman saya tetap berpegang teguh. Saya sudah masuk dalam sini. Iya. Banyak sekali yang mengincar ke sini. Betul itu harus. Terus bagaimana lagi? Nanti kan depannya juga pasti terjamin juga itu. Iya. Keren banget. Kalau untuk KS gimana? Kalau aku sih ya jawabannya sama ya, sama kayak Bagas. Ya waktu mau nyerah itu aku selalu mikir udah sejauh ini masa mau nyerah. Terus lingkup pertemanan itu kan kita harus selektif kalau di kedinasan Iya, itu kan. bener banget sih. Iya, pasti ada orang yang males-malesan yang bakal narik kita untuk ikut males-malesan sama mereka. Dan kita di sana tuh bener-bener diuji pertemanannya. Kalau kita punya pertemanan yang bagus, yang suportif, yang ngajak kita ke kebaikan itu otomatis kita juga ikut, dan resiko untuk ada keinginan keluar itu otomatis terminimalisir sekali. Gitu. Jadi tips aku sih, kalian kalau mau masuk ke kedinasan Stan itu harus nyari teman yang benar-benar positif. Oke. Berarti harus support kita gitu kan ya? Iya benar. Kalau dari Ais kan, dan tadi kan bahas tentang teman yang suportif banget nih. Nah kalau untuk Bagas tuh ada nggak sih teman yang kayak agak nyeleneh gitu, kayak apa ada kayak senioritas di asrama gitu kan biasanya ada kayak berita-berita kayak gitu nggak Iya sih? sih, iya sih. Kan apalagi mahasiswa ya gitu. Ada nggak? Apa seserem yang dilihat orang gitu? Tapi tenang aja, di sekolah kedinasan terutama sekolahku ini makin diperketat juga masalah tentang perpeloncoan seperti Apa tuh? Bentar. yaitu kayak apa namanya senioritas seperti itu. Terus juga di sana baik-baik semua kok, nggak yang dipikirkan orang lain sekolah kedinasan terlalu apa ya? Gini ya? Terlalu serba ketat, serba diatur, serba enggak kok. Cuma ya itu harus tetap mematuhi peraturannya aja. Oke. Nah bisa dikatakan tadi. Iya. Setelah kalian tadi soal serem-sereman nih, kira-kira mau bahas apa lagi nih kalian? Gimana kalau bahas setelah lulus kedinasan nih? Oh iya boleh sih, boleh banget. Kebetulan kita udah lulus beberapa tahun lalu ya guys ya. Pas pertama kali kalian tahu penempatan kerja, reaksi kamu gimana? Sesuai harapan atau malah kaget nih? Aduh. Kita bahas pekerjaan ya, udah
kerjaan yang benar-benar dunia asli ya ini Iya, ya. bener banget. Oke, mulai dari siapa dulu? Oke, jadi kalau dari aku sendiri, sistemnya ini bener-bener gak terduga sama sekali. Jadi kayak dioplos gitu ya. Mau kalau kamu hoki, kamu bakal ditempatin di Bandung. Di Bandung itu rate gajinya bener-bener daderan banget, Kak, luar biasa. Itu bisa langsung dibuat nge-mall, ditempe di mana-mana. Banget kita aja kalah seperti itu. Tapi kalau misalkan kalian ditempatinya tuh di pemerintahan daerah gitu ya, itu gajinya ya Allah, kami nangis banget. Dan kebetulan dulu pas awal-awal tuh ya aku ditempatin, aku kan asalnya dari sini Kak, dari Kediri. Udah bayangin dari Kediri di Bener gitu. Ya. ke ujung Indonesia, alias Papua Kak. Ya Bayangin. Allah. Iya, aku dulu Bener-bener dari luar daerah banget ya. Iya, aku dulu awalnya tuh ditempatin di Papua itu, dan aku bener-bener harus survive di situ, mulai dari budayanya, dari Iya. kehidupannya, tempat tinggalnya, pokoknya semuanya tuh bener-bener harus dijalani dengan sepenuh hati. Dan alhamdulillahnya setelah sekitar 2 tahunan itu aku diterima mutasi ke Bandung, dan sekarang hidupnya Alhamdulillah banget ya. Namanya takdir itu berpihak pada Mbak Ais. Oke, kalau agak Oke, kalau untuk Bagasnya gimana nih? Ya kalau aku begitu lulus langsung, ya alhamdulillah nggak terlalu jauh juga, cuman berbeda provinsi. oh beda provinsi ya. beda provinsi itu bisa di Papua. Ya coba Pulau Jawa ini saja. Oh, belum. Berarti masih provinsi dong. Oh iya, Iya, beda provinsi. provinsinya kayak Surabaya gitu. IPS-nya kurang gitu. Aduh, salah banget ya. Lanjut, bocor. Oke. Kalian pernah nggak nyaman nggak sih sama kerjaan yang ditempatin di situ? Kan habis dimutasi nih. Ya yang pasti adaptasi, dan itu pilihan sendiri. Ya. Terus kalau kita bahas agak yang lebih sensitif ya. Oke, let's go. Nah, gaji pertama kalian nih gimana? Pilih nggak ya? Oh, gimana nih? Terus kalau boleh tahu tuh gaji pertama tuh senang atau aduh, tapi Bahkan malah miris gitu kan Oh, iya. ya. Terus dipakai buat apa nih kira-kira pas awal tuh buat apa namanya? Ngasih orang tua dulu atau Atau beli beliin sendiri pada dulu. beliin pacar atau gimana nih? Oh. Apalagi Kak Ais ini pasti udah punya kan. Aduh. Mas Bagas juga nggak sih? Lambe bocor. Oke, boleh jawab ya? Oke. Gaji pertama. Kalau aku enggak perlu gaji, tapi nanti kan seiring berjalannya waktu berkarir, jabatannya makin tinggi kan juga semakin baik juga. Ya, yang pertama begitu mendapat hasil jerih payah sendiri, yang pasti saya kasih orang tua dulu. Ya, iya Kak. Kalau ini sebutin nominal ya. Nggak apa nih. Soalnya dia lambe bocor. Bisa banget nih. Berapa digit Spill aja gitu ya, kan nih? spill aja ya. Ya, boleh Jadi banget. kalau lulusan muda sih jangan expect terlalu banyak dulu. Tapi sebenarnya gaji pokoknya PNS itu kan tergantung tingkatannya ya. Iya. Tapi sebenarnya tingkatannya tuh nggak terlalu berbeda, jarak gajinya itu berapa. Tapi dulu pas awal-awal lulus itu kalau gaji pokok lah ya, gaji pokoknya itu ya 2-3 lah Kak. Ya, ya, Banyak sih ya, ya. banyak. Anak Tapi muda zaman sekarang. yang bikin dar-dar banget itu Apa nih? tukin. Jadi itu kayak tunjangan gitu. Nanti bentuknya juga uang. Itu bisa dari 2,7 sampai 3 juta itu melesat ke 15 juta. Wow. Itu padahal masih lulusan muda. Iya, lumayan banget loh. Bos. Lumayan banget. Bener-bener rembes ya ini. Iya, bisa ekonomi. Iya. Tergantung kinerjanya juga Kak. Jadi usahakan kalau kerja dimanapun juga kinerjanya bagus, pasti gajinya juga akan mengikuti. Bener banget. Bener, aku setuju. Apalagi kalau lulusan dari kedinasan nih ya. Kan pasti udah terjamin kan? Iya, apalagi masuk kalian. terjamin. Iya. Iya, bener banget. Apalagi sekolah desa kalian tuh terkenal banget gak sih? Aduh, Mungkin Top berapa banyak sih di siswa. Indonesia? Itu bener-bener top Top 10 nggak sih? top lah ya. Aduh, gak bisa sih itu. Nah, kalau setelah bekerja nih ya kan, kalian tuh menurut kalian apa pelajaran yang paling berharga di kerjaan itu atau sama kalian jadi tangga mungkin? Ada nggak sih? Pelajaran yang pasti mengingat pendidikan yang lalu juga cukup bangga juga. Maksudnya ya cukup bersyukur, cukup apa namanya, kaget bisa berada di sini seperti ini. Terus saya juga kasih pesan kepada anak-anak muda di sini yang ingin sekali masuk ke kedinasan cuma nggak lolos-lolos, masih banyak kok jalan peluang yang lain. Iya. Yang penting juga sama. Ini jangan sampai kalian putus asa ya. Iya banget, Kak. Ya masih ada jalur lain. Aduh, ini jalur apa ini? Maksudnya kan ya kan dari yang mana kan bisa. Dari- Aku mau tanya nih, di kedinasan itu ada nggak sih yang masuk pakai uang pelicin? Iya iya. Ini agak sensitif ya. Iya, sorry banget nih. Ada nggak sih, coba ceritakan dikit aja? Heeh, kalau ada nih. Yang pastinya ada. Bukan hal yang rahasia lagi, pastinya ada. Tapi yang pasti
lebih bangga lagi kita masuk ke sana Dengan lewat hasil hasil jerih Iya jerih. bener banget Kak, perjuangannya juga kan. Itu Maksudnya tuh sesuai dengan nilai diri kita gitu. Iya, itu lebih kayak alhamdulillah gitu. Bener banget. Oke, sekarang nih kita masuk ke segmen yang agak seru dan cepat nggak sih? Iya Seru bener nggak sih banget. ini? Ini kalian tuh harus jawab cepat ya, nggak boleh lama. Oke, jadi jawabnya tuh harus barengan. Bareng, oke, setuju Siap banget. nggak? Ayo. Siap. Oke, oke. Ayo Kak, apa nih pertanyaan Oke, pertama nih? yang pertama nih, 3 kata buat gambarin semada. Semada. Oh, jadi ini Oke. mas flashback. Berarti, ya, berarti bentar, Kita kalau ke sekolah lama kamu ya. yang ini kayaknya kita sendiri-sendiri dulu aja nggak sih? Oke. Bentar. Di Semada masih ada guru itu ya yang seru banget apa tuh lupa aku. Siapa? Guru bapak mana? Guru bapak mana? Kalau tadi Kak ya, Sangat apa ya? masih ingat sampai sekarang ya, Berarti waduh. nostalgia banget Berarti ya. terus killer gak sih gurunya, waduh banget. Antara killer atau nggak emang asik ya? Enggak, kita enggak seru, Pak. Seru siapa tuh? Siapa tuh? Biologi seru sih. Oh, masih teringat berarti ya, ya Itu, ampun. ya, Masih banget. masih kenal nggak? Kira-kira sekarang. Siapa sih? Ya ampun, saya lupa ya, baru kemarin loh ya ampun. Biologi siapa ya? Ya itu udah lupain aja, kan ini jawab cepet nih. Gak boleh lama-lama, ayo. Ayo, 3 kata aja deh, jangan. Buat gambarin sekolah kamu tuh. 3 kata. 3 kata. 3 kata nih, keren. Oke. Keren terus religius. Wih, sekolah beragama nih ya, Pak. Aku kenal deh salah satu yang paling terkenal di agamanya tuh. Asik gak sih? Kalian pernah diajar nggak kira-kira? Yang suka dulu, sorry. Itu mas yang dikatakan dosa ya, Pak. Gitu ya ampun. Aduh, siapa ya? Oke, lanjut. Apa lagi? Kurang satu nih. Nah, kan satu. Keren religius terus kompak. Wih. Waduh, benar bagus Kalau banget. untuk ke Ais nih, apa tuh? Kalau aku sih luas ya, luas. Yang pertama karena emang soalnya luas banget. Terus yang kedua adalah hutan. Karena bener-bener ya kayak kita punya bagus. Hijau-hijau ya, hijau-hijau. Masih ingat program sikap gitu. Oh, ya, itu program dari provinsi Jawa Timur gak sih? Iya. Ya. Itu buat kerjanya ngapain sih sikap-sikap itu? Ya itu merawat tanaman di belakang. Oh, jadi emang belajar buat merawat ya. Pernah dulu tangkap ayam keluar. Kira-kira Iya, itu ayam apa sih bisa sampai keluar itu? Emang ada ya? Emang ada khusus gitu ayamnya? buat- Ya paling ayam petelur kayaknya. Oh. Berarti itu harus intensif ya kalau orang tanya petelur itu. Kamu juga ikut program sikap ya? Iya, itu ada. Yang Nanti bocor. Oke, kalau Kak Ais ini gimana nih? Udah tadi hijau, hutan, terus Iya. luas. Terus yang terakhir mungkin suportif ya, karena emang sekolahnya tuh setiap ada yang ikut lomba itu selalu Berpartisipasi gitu ya, Kak? support dan kayak ya menunjukkan kepada semua orang bahwa sekolah kita itu berprestasi. Ya, emang semuanya tuh kompak ya. Semangat kompak. Apalagi favorit dari di Kabupaten Bener Kediri? banget. Terus nih, sekarang kita mulai. Kalian harus jawab cepat ya. Kita gini 1, 2, 3 langsung jawab hak gitu ya. Iya. Oke. Yang ini itu pertanyaannya gampang. Tempat favorit kalian di kampus. Oke, bentar ya. Oke. Jadi kan dulu, udah pikir belum? Bener. Oke. Itu hanya sampai 3 ya? Ya. 1, 2. 3. Perpustakaan. Kanin. Oke, di sini ada perbedaan ya. Udah Ini ketahuan kita banget. tunggu Iya, ini kita tunggu banget nih siapa itu. dulu. Sebenarnya tuh kita banget ya sih. Yang satu ke perpus, yang satunya ke kantin. Nah, apa tuh alasannya kamu milih kantin? Ayo. Internetnya lancar. Bener banget. Apalagi juga banyak jajan kan Ya, ya. cemil kan enak ya. Sekarang amunisi ya kan Bagas. Kalau untuk Ais kenapa pilih perpustakaan? Kalau dari aku nih, aku mau promosi juga sih perpustakaannya. Saya itu bagus banget, fasilitasnya Waduh. lengkap. Apalagi yang mau belajar tentang akuntansi itu benar-benar oh my god, benar heaven banget ya. Karena di sana juga ada AC, terus wifi juga free. Kemudian tempatnya juga luas banget, kak. Pokoknya bisa lah dibuat me time refreshing gitu habis pusing seharian ngadepin matkul gitu ya. Jadi itu sih tempat favoritku. Oke, ini lanjut ke tanya dulu ya. Oke, ini kalian harus bener jawab cepat ya. Coba sekalian. Pernah nggak pengen keluar dari kedinasan? Ini aku hitungin ya. Oke. 1, 2, 3. Enggak. Kalau ini kompak nih, Oh, nggak ada sama apa-apa. nih. Jadi jawabnya tetap sama ya? Enggak. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Seru nih, seru nih, seru nih. Oke, kalau sekarang agak yang dejavu ya. Kangenin gitu ya kan? Hal apa yang kalian rinduin? Nah, entah itu dari Pertemanan, atau dari belajar kayak belajar atau kayak di kampusnya gitu. Oke, 1. Udah mikir belum? Bener. Oke. Yang jadi duda nih, ayo. Udah mikir. Udah. 1, 2, 3. Almet. Temanannya. Waduh, nggak kompak lagi nih. Tapi nggak apa-apa nih. Kan emang dari yang berbeda ya kan? Bener banget. Berbeda-beda tapi tetap satu. Juara. Oke, mulai ke Ais dulu.
Oke, jadi apa tadi kan jawabnya Almet. Teman-teman pasti udah pada tahu kan Almetnya Stan itu kayak gimana, biru menyala terang. Bener-bener kayak cahaya kehidupan gitu ya Kan kan. nggak ke bawah, tapi ya udah pasti tahu kan. Nah itu tuh momen ikoniknya para maba-maba Stan itu banyak banget yang foto di depan air terjun Stan. Pernah lihat nggak? Pernah. Di TikTok itu banyak banget ya foto di depan air terjun Stan. Air terjun bukan pokoknya. Kolam air mancur gitu ya. Gak bisa ini sana gimana gitu ya. Lambe bocor. Ya bener banget kalian, air mancurnya Stan, terus ada tulisan Stan kedinasan. Nah itu, aduh Dan orang-orang gak sih kayak paling pakai baju biru-biru menyalanya itu. Harus dipamerin. Betul banget. Nah sekarang Kak Bagas nih. Gimana nih pertemanan ya kata yang paling rindu. Apa tuh pertemanannya tuh? Kebetulan saya juga punya bestie teman dekat. Aduh, bisa disebut gak bestina siapa nih? Boleh nggak disebut kira-kira? Bisa nggak tuh? Ini bestie apa bestie? Atau pacar mantan? Sekarang Namanya just friend gitu ya kan? Just friend. Apa tuh yang bener tuh? Enggak, teman biasa, teman di Oh, teman kuliah biasa. gitu. Randy namanya. Waduh, itu kayak gemoy banget nih. Iya, Randy Semoga ini kalau Randy nonton nih bisa nih ketemu sama Bagas. Karena ini Iya. bener- Sapa kangen. bisa komen di bawah ini ya guys ya, bener banget. Nah terus kayaknya lagi nggak? Kira-kira nih? Boleh Lagi banget nih dong. pertanyaan selanjutnya yaitu. Oke. Kalau disuruh mengulang nih ya, tetap pilih sekolah kedinasan atau sekolah lain. Aku hitungin ya. Satu, Bener-bener jawabannya antara pilih dan enggak ya? iya. Ya. 1, 2, 3. Pilih. No. Kompak lagi. Kompak lagi nih, waduh, bener chemistry-nya dapat Ada banget. juga ya tadi ya. Oke kalau buat Kak Bagas dulu mungkin. Gimana nih kok bisa pilih sekolah kamu tetap di sekolah kamu? Iya ya, karena Seru, seru juga, terus. pertemanannya. terus masa depannya terjamin juga. Gimana? Dapat uang saku juga di sana. Waduh, ngincer nih. Yang penting ya, yang penting uang banget. saku. Buat kehidupan sehari-hari. Iya. Atau ngehidupin pacarnya nih. Ambil, bocor. Oke guys. Kalau aku sih ya, kalau aku pilih ya pilih kedinasan itu karena emang kedinasan ini bagian dari perjalanan hidup aku. Dan kalau buat teman-teman yang mau masuk kedinasan tapi ragu karena mau masuk ke PTLN, jangan ragu teman-teman karena S2 dari kedinasan itu sangat bisa masuk ke perguruan tinggi luar negeri. Jadi Iya, ya biasa orang gak sih Kak? Iya banget. Kalau kalian mikirnya itu cuma PTN doang yang bisa lulusin S2 ke luar negeri, jangan mikir gitu. Soalnya dari lulusan kedinasan itu juga bisa banget lanjutin kuliah di luar negeri. Waduh, bener-bener keren banget ya. Iya, terus kita juga bisa meringankan beban orang tua karena kan pendidikannya itu gratis. Tapi ada satu mitos nih Kak yang Waduh, apa nih? Penasaran gue nih. dipatahkan. Jadi dulu ya sebelum aku masuk ke kedinasan itu banyak banget orang yang ngomong seliweran gitu katanya kalau masuk kedinasan tuh digaji. Nah tolong jangan mikir gitu ya teman-teman karena ini kita masih kuliah, masih nyari ilmu dan kita mendapatkan pendidikan gratis itu udah alhamdulillah banget. Alhamdulillah banget, guys. Jangan bikin fitnah kalau masuk kedinasan itu digaji. Digajinya ya pas udah kerja. Tuh, teman-teman bisa dengerin Kak Ais bahwa Iya. masuk kedinasan itu bukan untuk cari gaji ya guys ya. Kita Iya. di sana juga cari ilmu juga. Untuk mempersiapkan diri kita untuk lebih matang ke Benar. pernikahan. Ya, poin plusnya kedinasan tuh gitu guys, Kak. Kita bener-bener dipersiapin buat masuk ke dunia luar. Apalagi dunia kerja yang ya lumayan ya daripada dunia akademik. Oke. Aku mau nanya lagi. Boleh banget nih Kak, apa nih? Kalau sekarang kalian bisa ngulangin waktu untuk ke SMA, terus ketemu kalian yang dulu, itu satu nasihat apa yang bakal kalian omongin ke diri kalian yang dulu? Siapa yang duluan? Sweet seneng. Boleh banget, sama Oke. dulu ya. Coba Mas dulu deh. Kalau buat aku, evaluasi diriku, jangan terlalu malas terhadap tugas, jangan terlalu malas terhadap jadwal pelajaran. Terus dengarkan nasihat guru, jangan mengintimidasi teman, juga jangan mencemooh guru juga. Yang pasti dengan nasihatnya. Karena emang sebenarnya dari dulu itu penting. Bener banget nih teman-teman. Iya, Kalian bisa tuh terus. ikutin Kak Bagas tips-tipsnya kan ya, sama juga Kak Ais. Iya, terus bener gitu ya. Jangan menyepelekan tugas juga. Nanti menunggu. Tuh, Bener banget. dengerin teman-teman ya, jangan sampai menyepelekan tugas. Kalau tentang bentar, aku agak nyalain dikit nih. Kalau tentang metode belajar SKS itu tentang gimana? Aduh. Sistem kebut semalam Kan banyak itu pikiran. benar-benar efektif gak sih di sekolah kedinasan itu? Jangan. Oh jangan, jangan ya ini ya. Jangan ya. Aduh, soalnya ya Kak, kalau di sekolah aku tuh dulu tuh matkul aku tuh sampai habis isya. Jadi kalau misalkan besoknya kuis dan SKS, kalian mau SKS aduh itu udah nggak berada di besoknya udah ngeblank langsung. Jadi usahakan kalau mau ada guru yang sering ada kuis, oh bukan guru ya dosen, Dosen, oh. yang sering ada kuis atau ujian dadakan itu usahakan belajarnya seminggu sebelumnya atau 3 hari sebelumnya lah. Pokoknya jangan dada-dada banget Kak. Oke, pertanyaan selanjutnya, coba rate nih 1 sampai 10. Seberapa kalian merekomendasikan sekolah kedinasan kalian? Coba.
Aku hitungin ya, ini harus benar-benar bareng, nggak Dan boleh harus ada lambat. alasannya. Ya harus. Ada alasannya. Biar Oke. buat untuk adik-adik kalian yang nanti bakal masuk di sana tuh kayak, enak nih kayaknya di sini nih. Tertarik gitu kan ya kak ya. Bener banget. Apalagi di SMA 2 kan anaknya ambis-ambis. Iya, bener. Aduh. Super. Oke, aku hitungin ya ini coba 1, 2, 3. 8. Oke. Oke, dari yang 8 dulu nggak sih? 8 dulu aja. Yang rendah dulu, oke. Jadi 8 karena menurut aku ya itu tadi plusnya yang tadi udah aku jelasin. Kalau minusnya itu mungkin untuk orang-orang yang kreatif yang nggak bisa nih bertahun-tahun kerjain hal yang sama. Soalnya kan PNS itu kan yang dikerjain ya itu aja. Iya, iya. Nggak bisa kalau mau join pekerjaan lain atau mau buka bisnis itu lumayan susah. Nah itu kalau PNS kan dikontrak berapa tahun ya? 60 tahun atau berapa tahun? Pensiunan Mana ya. kan? Ini lama banget ya berarti ya? Iya, lumayan Sampai lama. tua gitu. Ya kalau mau berpindah dari PNS itu setauku kalau berpindah tugas gitu ya nggak bergantung sama pemerintah itu setauku ada dendanya ya Kak? 100 juta atau berapa? Waduh, Iya, ada denda. banyak banget. Jadi kalau kalian itu maunya explore bisnis atau explore yang lain itu ya tidak untuk masuk kedinasan. Tapi ada sih ya Kak lulusan dari kedinasan yang bisa lanjut nge-explore bisnisnya tapi ya bayar denda itu tadi. Aduh, bener-bener kayak rugi ya menurut aku kayak gitu ya. Tapi kenapa sih harus seperti itu? Apa Ya sih soal alasannya? soalnya kan kita dibayarin Kak. Oh, bener banget, Kita bener dibayarin kan ya, dibayarin. bener nih kita kalau baca. Soalnya ya pendidikannya dibayarin kita jadi kita harus mengabdi ke pemerintah gitu. Dan ini kalau menurut Mas Bagas Yang nilainya 9 nih. Berarti kan nggak nih sempurna ya kan 10, 1 sampai 10 bener-bener nggak sempurna Ayo, banget. boleh coba Mas. Ya karena seru banget, terus nggak terlalu terikat dengan apapun. Terus juga seleksinya juga membutuhkan yang ya standar aja, nggak perlu terlalu bagaimana. Cuman ya itu harus persiapan lebih matang dari awal. Jangan terlalu jangan terlalu berharap kalau memang dari awal pun tidak punya niat. Bener banget. Aku mau tanya nih dari alumni SMA 2 nih, banyak nggak sih dari tahun ke tahun masuk ke dinasan kayak passing grade itu malah naik atau malah turun? Oke. Bisa nih diceritain nih apalagi kalian kan dari SMA 2 kan? Sejujurnya kalau dari Semada kita kemarin nggak sih sosialisasi ke Semada? Iya. Iya kan? Oh sosialisasi. Iya ada sosialisasi Nah, di alumni. sini ada tuh kayaknya ada kampus kan nggak? Iya ada Ada, kampus ada, ya. Untuk kampus kan ada kedinasan juga nggak? Nggak ada ya? Nggak ada pilihan biasa. Oh, kita biasa dari ya. Kalau untuk kedinasan tuh ada sendiri kah? Kedinasan tuh kebanyakan kita di call sama Bu Fajri. Iya. Ya sama Bu Fajri terus habis itu kita disuruh untuk bersosialisasi ke ya ke adik kelas kita ya bagus ya. Beliau yang apa namanya menjadi tempat curhat saya. Waduh, aku kok bisa jadi tempat curhat nih? BPK saya buat gitu. Iya. Kamu Faki ya? Oh, aku kenal tuh kayaknya. Kamu tau gak sih Faki? Aku dulu kayaknya nggak diajar orangnya deh. Oh. Bukan itu. Oh kalau bukan itu tahu. aku banget sih, kayak sama aku deket banget. Aku paling deket tuh justru malah sama ke guru agama. Oh, ini kan bisa deket banget nih. Apa ini? Maksudnya kayak dari Iya. ghosting banget atau? Kalian tuh suka bercanda asik banget loh. Kalian tuh tau gak sih Pak Slamet? Aduh. alah. Kita tahu gak Oh sih? kalian diajar juga. Iya dong. Soalnya aku dulu Iya, iya kayaknya dong. udah pergantian 2 guru deh kayaknya. 1 guru, yang pertama Pak Agus dan sekarang Pak Slamet. Pak Agus tuh juga agama ya ternyata ya? Oh, belum kenal. Ada yang pernah nggak dia diajar Pak Agus nih? Pernah kayak gimana? Ya biasa kayak gitu. Orangnya lebih serius daripada Pak Slamet ya kalau Emang menurut Pak aku. Slamet tuh Bercanda banget sih. bercanda banget, tapi ya hafalannya mantap banget. Aduh. Ya orangnya kencing-kencing gitu. Iya. Emang kalau sama Pak Slamet harus kita harus kayak gitu ya kan? Bener banget. Oke, balik lagi ya. Silakan Kak Rian pertanyaannya. Oke, ada nggak sih guru yang benar-benar berpengaruh banget di SMA 2 kalau menurut kalian tuh kayak bikin kalian tuh berubah gitu loh, pemikiran kalian berubah gitu nggak sih? Ada nggak guru yang berpengaruh di hidup kalian, Yang sampai di kalian sampai akhirnya sampai support kalian? Gitu. Jujur dulu nggak terlalu Ingat kan. kan? Oh, Cuma ya kalau disuruh maju ke depan kelas, disuruh ngajakin ke papan, saya depan juga. Cari Oh, berarti aktif juga kan? aktif ya, harus aktif memang Kak. Kalau di sekolah tuh di kelas tuh harus sering bikin muka. Ada kadang yang gurunya itu masih nilai ya sesuai standar, ada yang turun, kadang yang baik, bonus itu nilai lebih. Oke, dulu kalian pernah nggak sih kalian dulu tuh mikir masuk eligible? Kayak kepikiran gitu nggak sih masuk eligible lalu milih ke PTN yang kalian inginkan gitu? Kalau melihat dari rapotku dari kelas 10, jujur sudah berat. Ya emang soalnya Sulit sih kalau kayak gitu ya. Ya karena karena kurang
persiapan aja dalam gampang gitu. Jadi, Tuh buat teman-teman dengerin tuh, jangan males-malesan karena itu bakal berpengaruh kepada kalian juga kan ya. Oke, bentar, kita balik lagi nih ke kedinasan ya. Oke. Dari semua tahapan seleksi ya, menurut kalian bagian mana yang paling susah banget buat masuk? Terus apakah ketat banyak, banget? banyak yang jatuhin peserta lain karena kan ya tahu sendiri dong yang dari awal tadi Kak Ais dibilangin 50.000 loh, langsung yang diterima banyak dikit banget, itu kan kayak sedih ya. Iya sih, iya Yang sih. mana yang paling berat? Memang kecil ya. Dari kapan dulu mungkin. paling berat fisik mungkin ya. Oh iya. Oh fisik tetap Kenapa ya, tuh? kayak berpengaruh banget ya kalau masuk kedinasan itu ya. Ya mungkin karena nggak terbiasa apa, lari, nggak terbiasa fisik seperti lari, seperti sit up, push up seperti itu. Kaget yang pasti. Ini juga bisa buat pelajaran buat kalian semua nih ya teman-teman. Jadi kalian jika ingin masuk kedinasan, Jangan lupa diperhatikan siapin. fisiknya, mental, dan juga belajarnya jangan malas-malasan. Apalagi itu sekolah yang benar-benar dibiayai negara gitu kan ya. Olahraga potensial. Kalau untuk Kak Ais nih gimana nih? Kalau dari aku sendiri, aku dulu kan ikut tesnya sekitar 2021 lah ya, jadi udah lumayan lama. Dulu, ya. Nah itu beda banget sama tes yang sekarang. Tahun ini tuh bener-bener ketat banget. Ya, Kalian itu benar-benar beruntung gak sih pas Iya, waktu di tahun itu? benar. Soalnya kalau dulu itu ya basicnya cuma lari, terus habis itu tes tensi, minum oksigen gitu dan lain-lain. Tapi kalau sekarang bener-bener ada tes SKD itu dari dulu emang udah ada. Terus fisiknya itu juga lebih kencang lagi. Perhatikan gitu kan ya. Soalnya udah satukan, terus kemudian tes kebugaran gitu. Oke, sama menjalani pendidikan nih, pernah nggak kalian itu apa namanya kayak ngebuat kesalahan gitu ya, bikin kalian Bikin panik fatal banget gitu tuh. kan. Ada nggak kira-kira sama kalian? Karena tuh kayak nyesel banget gak bakal ngulangin gitu. Ada nggak? Jujur ya, kalau kesalahan aku pribadi sih nggak ada. Ada dari temanku tuh. Tapi kalau yang bener-bener bikin deg-degan banget Aduh. itu pengumuman IPK-nya. Kalau di Oh luar yang kayak nilai akhir ya gitu nilai kan ya, akhirnya kalau di PTN ya. ya kalau di PTN kan namanya IPK. Nah itu maksimal kita dapat nilai itu berapa? 4. Nah minimal Empat itu tinggi banget loh ya ya. itu maksimalnya. Kalau minimal 2,75. Tempat itu sempurna ya? Iya, Sempurna, Pak, ya. sempurna. Nah, terus kalau misalkan ya kita dapatnya 2,74 lah ya. Kan minimal kan 2,75 nih. Kalau kita dapat 2,74 tuh kita di DO. Tuh kayak nggak ada pengampunan padahal itu cuma 0,1 doang jaraknya. Emang resikonya sembio ya Kak? Iya, disiplin banget emang. Oke selanjutnya kita bakal main mitos atau fakta. Seru. Ayo coba Kak Imal gimana nih? Oke, yang pertama, sekolah kedinasan itu pasti udah dipastikan langsung kaya nggak? Mitos atau fakta? Enggak. Bentar. Hitung. Iya, Sepil dulu ini. Oke, hitungin ya ini 1, 2, 3. Mitos. Apa Yang nih? beda. Yang kenceng ya, gak apa-apa. Oke, Oke. gimana nih Pak bisa mitos? Ya kaya kan harusnya kan nggak usah jadi PNS, jadi pegawai kita aja. Juga apalagi di kedinasan itu cari ilmu kan ya, gak cari uang. Oke, lagi. Sekarang aku nih masuk sekolah kedinasan harus punya orang dalam itu mitos atau fakta? 1, 2, 3. Mitos. Waduh, ini alasannya apa nih kok bisa? Mitos banget udah kelihatan banget ini mitosnya kan. Oh. Udah, Oke, lanjut jangan lagi gas gitu ya Kak. Jangan gas. Lambe bodor. Nah, terus ada lagi nih yang agak mungkin sekolah kedinasan itu nggak bisa pacaran. Bener nggak sih tuh? Yang kita Ini wajah-wajahnya nih. tapi kayaknya udah punya pacar semua nggak sih Kak Imel? Oke, gimana? 1, 2, 3. Mitos. Oh, mitos. Nah, oke lanjut yang ke selanjutnya ya. Kuliah lebih susah dari PTN biasa. PTN biasa. Mitos atau fakta? 1, 2, 3. Mitos. Gimana? Halo. Maksudnya kuliahnya itu lebih susah dari PTN biasa atau gimana? Itu mitos atau fakta? 50-50 sih kak ya. Oh, ini Soalnya apa nih alasannya coba dijelaskan Kak Ais? kalau kedinasan ini benar-benar tegas banget soal nilai. Jadi tadi kan udah aku jelasin kan kalau nilainya itu 2,75. Tapi kalau PTN itu mungkin ya kalau misalkan nilai itu ya bisa 5 lah. IPK-nya mungkin 3 atau 2, itu kan nggak sampai di DO. Nah kalau di kedinasan ini benar-benar ketat banget nilainya, ketat banget. Sampai dapat F itu bisa dia stres, begadang, nggak ngapa-ngapain. Takut banget ya Iya, takut pastinya, di DO Kak. kak. Iya lagi. Bayangin udah mau lulus tapi nilainya tiba-tiba di akhir itu F. F. Terus kurang dari 2,75 itu benar-benar stres banget soalnya emang bisa di DO. Padahal udah mau lulus loh kak, bayangin. Tapi ada nggak sih solusinya agar nggak di DO itu? Ya itu harus belajar. Emang, rajin. oke. Untuk Ini teman-teman menarik. solusinya tetap belajar. Kalian Oke. bisa banget sama Kak Ais dan juga Kak Bagas. Nah, selain belajar, apa yang kalian tuh mungkin nggak kalian sih, apa yang sering diremehkan nih? Padahal tuh justru penting banget menurut kalian waktu seleksi Pas seleksi nih, ya kan, pas guys. seleksi atau mungkin boleh juga pas waktu itu ya Pas belajar. kelas. Heeh, Iya, iya. boleh. Siapa dulu nih?
Sweet. Balik dulu deh. Oke, yang cowok selalu di depan. Apa tadi? Selain belajar, apa yang sering diremehin? Padahal itu justru penting banget buat kamu. Atau waktu sih sebenarnya. Atau waktu ya? Mana iya sih, waktu itu penting banget ya untuk anak kedinasan. Apalagi benar-benar belajarnya kan harus ekstra ya, apalagi mempertahankan nilai. Ya soalnya juga ampun. fisik juga. Fisik, Mental. mental, pikiran juga. Bener banget. Oke, terus menurut kamu nih apa Ais? Kalau dari aku tuh nyatet ya kak ya. Waduh. Soalnya teman-teman sekelasku itu ngajarnya dosennya desain itu kan ada yang beberapa yang pakai PPT gitu kan. Nah teman-teman sekelasku itu kayak ngeremehin, oh ini nanti pasti di share gitu kan. Nah tapi ternyata mereka terlanjur nggak nyatet, terus PPT-nya ternyata nggak di share ke guru sama dosen. Nah itu nyesek banget soalnya kita nggak punya pegangan apa-apa kak pas tes. Aduh. Jadi gitu, jadi yang sepele kelihatannya sepele tapi sangat penting itu nyatet atau nge-record deh, minimal nge-record suara dosennya gitu. Bener. Kalau kalian tuh pas waktu sekolah tuh, kalian mending milih tulis pakai apaan? Kalau nggak jelas ya sih. Kayak pakai Lambe, bocor. Aku tuh penasaran banget loh, kayak kalian tuh mending tim pakai laptop atau ini pakai iPad? Kalau yang paling mudah ini kalau yang paling mudah tuh menurutku ya iPad sih kak, soalnya lebih fleksibel dan nggak terlalu berat dibawa, terus bisa buat nyatet, bisa buat tulis. Ya kalau aku laptop sama HP mungkin pegangan tuh kalian. Oh ya udah pegangan sehari-hari ya. Oke. Lambe. Oke, ini mungkin terakhir ya buat kalian. Ada nggak nih pesan dan kesan untuk teman-teman yang ingin masuk ke kedinasan, apalagi kalian alumni SMA Negeri 2 Pare? Boleh nih Mungkin buat adik-adiknya adik-adik bisa pada, tertarik ayo. nih kepada Kak Bagas dan juga Kak Ais. Oke. Yang pertama jangan terlalu mengharapkan kedinasan. Ya nggak apa-apa kalian pilih PTN, kalian pilih sirkuler normal kedinasan. Ya terserah saja, cuman kalau memang ingin masuk kedinasan ya sebelumnya harus punya persiapan lebih matang lagi. Gitu. Kalau aku pribadi sih, buat teman-teman yang lagi berjuang masuk ke kedinasan, pesan aku tuh ada satu kalimat yang nancep banget di diri aku ini dari salah satu dosen aku, yaitu semua pasti akan berlalu. Nah itu kalau misal teman-teman ngerasa kayak berat banget sih, persiapannya berat banget, ingat ya semua itu akan berlalu. Nanti kalian pasti akan merasakan kebahagiaan. Oke, gitu aja sih. Mungkin itu terakhir ya, terakhir buat untuk obrolan adik-adik. kita hari ini. Makasih banyak ya buat kalian, Kak Ais dan Kak Bagas yang udah berbagi cerita sama kita Bener hari banget, ini. semoga ceritanya bermanfaat nih untuk adik-adik, bisa dibuat motivasi gitu ya kan ya. Ya, jadi kalian nggak bingung lagi nih ya teman-teman buat milih. Siapa tahu kalian ada yang kepikiran buat kedinasan? Iya. Tapi nggak hanya kedinasan aja nih teman-teman, kalian kalau pengen masuk PTN jangan lupa belajarnya harus Ya, ditingkatin. dan juga berdoa. Oh iya, berdoa itu benar-benar kayak nomor 1 ya untuk Iya, kedinasan. benar-benar. Oke, dan terima kasih juga ya buat teman-teman yang udah nonton dan dengerin kita sampai akhir. Jangan lupa ketemu kita di episode Selanjutnya. Oke, bentar. Aku baru minta kalian nggak? Nanti kalau aku bilang awas rebus awas bocor, kalian nih bakal bilang yang awal tadi ya. Oh. Apa tadi rebusnya? Oke. Ayo mulai nih Kak Email ya. Oke, kita tutup dengan jargonnya. Boleh banget.